Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-12 dan insyaallah sesi yang terakhir dari pembahasan kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan memerangi para pencuri, para perampok dan kaum Khawarij. Dan ini diuraikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala masih dalam kaitan hak-hak seorang pemimpin. Ya, karena memerangi para perampok, para pencuri, orang-orang Khawarij, ini dari bentuk peperangan. Dan peperangan yang seperti ini itu adalah hak seorang pemimpin. Iya. Karena itu ada satu bab di dalam buku-buku fikih disebut dengan nama Qital Al-Bughat, memerangi orang-orang yang melampaui batas. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa qitalul lususi wal khawariji jaizun. Dan memerangi al-lusus, para pencuri, ya, wal khawarij, dan orang-orang khawarij adalah jaiz, sesuatu yang diperbolehkan. Ini bahasa jaiz telah kita serap ya dari uraian sebelumnya, digunakan oleh Imam Ahmad di sini bahwa ini adalah hal yang berlaku bagi seorang pemimpin. Ya. Ini diperbolehkan dalam bentuk memeranginya secara umum. Adapun orang per orang, nah ini diterangkan rincian bagaimana kalau orang per orang yang diperangi oleh atau diganggu oleh seorang pencuri atau diserang oleh kaum Khawarij, apa yang dia lakukan? Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatil an nafsihi wa malihi wa yadfa' anhuma bi kulli ma yaqdir. Jika mereka mengancam jiwa atau harta seseorang, maka boleh dia melawan, ya, membela dirinya dan hartanya, dan membela diri dan harta itu dengan segala yang dia mampu. Iya, dengan segala yang dia mampu. Baik, ini telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Dan siapa yang dibunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Nah, ini hadis ada beberapa lafaz ya. Itu di antara lafaz-lafaz hadis tersebut. Iya. Dan juga di dalam Sahih Muslim, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in arada rajulun akhda mali?" Bagaimana pendapatmu apabila ada seorang yang ingin mengambil hartaku? Qala, maka Rasulullah bersabda, la tu'tihi, jangan kamu beri hartamu itu. Orang ini kembali bertanya, fa in qatalani, kalau dia memerangiku, kata Nabi, qatilhu, lawanlah dia. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa in qatalani,
Kalau ternyata dia membunuhku, kata Nabi, fa anta syahid. Kamu terhitung mati syahid. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa in qataltuhu, kalau yang terjadi sebaliknya, aku yang membunuhnya. Qala finnar. Beliau berkata, orang itu di dalam neraka. Iya. Maka di dalam membela diri itu beda dengan apa? Orang yang sengaja melakukan. Karena membela diri itu mati di dalamnya dihitung dalam bentuk syahadah, dalam bentuk mati syahid. Kemudian kata beliau rahimahullah, walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ay yatlubahum wala yatba' atharahum walaysa li ahadin illa al-imam aw wulatul muslimin. Ya. Dan apabila para pencuri atau para perampok itu atau yang menyerangnya kaum Khawarij itu, mereka telah menjauh darinya, telah meninggalkannya, maka tidak boleh mereka mengejarnya atau mengikuti jejaknya. Ya, sebab tadi dibolehkan hanya sebatas apa? Membela diri saja. Ya, kalau dia kejar lagi, dia telusuri jejaknya, nah ini bukan lagi apa? Orang membela diri. Ya. Walaysa li ahadin illa al-imam aw wulatil muslimin. Sebab yang seperti itu tidak boleh untuk seorang pun kecuali bagi seorang imam atau penguasa kaum muslimin. Innama lahu ayyadafa an nafsihi fi maqamihi dalik. Ya, sesungguhnya dia hanya boleh membela dirinya di keadaan itu saja, di tempat itu saja tatkala apa? Ia diserang di situ. Wa yanwi bijuhdihi alla yaqtula ahadan. Dan itu pun dia berusaha dengan penuh kesungguhan bahwa dia meniatkan untuk tidak membunuh apa? Seorang pun. Jadi memang niatnya untuk apa? Membela diri saja. Iya. Fa in ata ala badanihi fi daf'ihi an nafsihi bil ma'rakah fa ab'ada Allahu al-maqtul. Kalau ternyata ya, sini ada perbedaan nuskha ya. Dikatakan fa mata ala yadihi. Di sini dicetakan sini fa in ata ala badanihi. Ya, tapi kalau di riwayat Al-Lalakai itu lebih jelas ya maknanya. Di riwayat Al-Lalakai fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'raka fa ab'ada Allahu al-maqtul. Ya, kalau dia sudah berusaha memenuhi syarat itu, dia hanya membela diri, dan dia meniatkan tidak membunuh seorang pun, tapi ternyata orang itu mati di tangannya karena dia membela dirinya, maka Allah akan menjauhkan orang yang terbunuh. Maksudnya orang yang terbunuh ini ya, tidak ada masalah di dalamnya. Sebab perbuatannya adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah berlalu kita bacakan hadis, Nabi menyebutnya di mana? Di neraka. Wa in qutila hadha fi tilka al-hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi. Ya, adapun orang yang membela diri itu tadi, kalau dia terbunuh dalam keadaan dia membela dirinya dan membela hartanya, kata Imam Ahmad, rajautu lahu syahadah kama jaa fil hadis. Ya, maka kata Imam Ahmad, aku harapkan dia mendapatkan kesyahidan sebagaimana datang di dalam hadis. Hadis yang saya baca tadi ya, man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Kemudian kata beliau, wa jami'ul athar fi hadha innama amarat bi qitalihi wa lam ta'mur bi qatlihi. Dan seluruh athar dalam hal ini hanya memerintah untuk melawan mereka dan tidak diperintah untuk membunuhnya. Ya. Jadi perintah untuk memerangi saja. Tidak diperintah untuk apa? Membunuh. Ya, sebab kalau memang dia perangi dengan niat untuk membunuh, nah ini sudah keliru pada awal niatnya. Jadi dia perangi untuk membela diri saja. Untuk membela diri. Tidak diperintah untuk membunuhnya, tidak pula diperintah untuk mengejarnya. Ya, wala yujhaz alaihi in sara atau kana jarihan
Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu wa la yuqima alaihi al-hadd. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkuma fihi. Iya. Kemudian kata beliau juga tidak diperbolehkan untuk mengejarnya kalau dia sudah jatuh. Ya, sudah kalah misalnya, ya tidak boleh dilanjutkan. Biarkan saja kalau dia sudah jatuh, biarkan. Atau kana jarihan, atau dia terluka, biarkan dia terluka. Sebab ini orang sudah apa? Sudah hilang kejelekannya, dia tidak bisa bikin apa-apa lagi, sudah terluka. Ya. Dan dia hanya diizinkan untuk memerangi dalam rangka membela diri saja. Dan sekarang tidak ada ancaman lagi. Sudah lari, biarkan saja dia lari. Dia sudah tersungkur, biarkan saja. Dia sudah terluka, biarkan. Ya. Wa in akhadahu asiran, tapi kalau ternyata berbahaya dan harus dia tawan, dia ikat, maka dia ikat saja. Dia jadikan tawanan. Tapi tidak boleh dia bunuh. Tidak boleh pula dia tegakkan hukum had terhadapnya. Kenapa? Ya, karena itu hak apa? Hak penguasa. Karena itu kata Imam Ahmad, bahkan perkara orang itu diangkat kepada orang yang telah diberi kekuasaan oleh Allah, yang menjadi ulatul amr. Nah, ulatul amr inilah, pemerintah inilah yang memberikan apa? Hukum kepadanya. Ya, perhatikan ya. Ini rincian. Adapun memerangi khawarij bagi imam, itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan mereka juga ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib tidak ditawan oleh para sahabat. Iya. Kalau mereka lari, dibiarkan saja lari. Dibiarkan saja lari. Ya, dan ini keadaan orang-orang yang bugat seperti ini. Iya. Berbeda dengan kaum Khawarij itu sendiri. Ya, kalau mereka memerangi kaum muslimin, dianggap yang dia perangi adalah apa? Kaum kufar. Nggak usah berbicara masa dahulu. Ini dekat-dekat saja. Ya, dan masih terjadi sampai sekarang di Aljazair. Ya, mereka lari di atas gunung, bergerilya untuk apa? Memerangi orang-orang. Dia tawan perempuan-perempuan, dijadikan budak. Ya. Dan ini orang-orang Khawarij, pemikiran mereka dan keadaan mereka hingga hari ini. Baik, maka demikian rincian-rincian yang diberikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini rincian yang disebut oleh beliau di sini. Ya, diuraikan juga oleh sebagian a'immah di dalam buku-bukunya, mirip seperti yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini. Ya, dan ini salah satu hal yang menerangkan bagaimana kedudukan penguasa itu, hukum-hukum itu kembali kemana? Kepadanya. Penegakan hudud adalah merupakan wewenang dan kekhususan penguasa. Ya, karena itu sekali lagi saya ingatkan, tidak ada main hakim sendiri. Tidak ada main hakim sendiri. Ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Ada sebagian orang menisbatkan kepada Syekh Mukbil, ya, hal yang batil. Dia katakan bahwa Syekh Mukbil membolehkan apa penegakan hudud walaupun tidak dengan izin apa? Pemerintah. Ini ucapan yang batil. Iya. Dan saya sendiri ya bertanya kepada Syekh Mukbil tentang hal tersebut. Ada pengalaman di dalam hal tersebut bersama beliau, ada kasus. Ada sebagian dari masyayikh ahli sunnah di Sana'a, ya, anak beliau mencuri. Ya, dan orang tuanya apa? Sangat marah sekali dengan hal tersebut. Ya. Maka Syekh ini waktu itu saya di pondok, beliau telepon, kemudian beliau minta tolong supaya ditanyakan kepada Syekh. Ya, dia ingin potong tangan anaknya. Ya, dia ingin memotong apa? Tangan anaknya. Ya, saking seriusnya, beliau kirim lagi orang tuanya. Bapaknya sendiri dia kirim supaya bertanya kemana? Ke Syekh Mukbil. Saya tanyakan, Syekh Mukbil bilang, tidak usah dia potong. Ya, bapaknya juga datang, Syekh Mukbil juga berkata seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau di atas apa? Di atas apa yang para ulama berada di atasnya. Bahwa ini dari wewenang siapa? Wewenang penguasa. Ya, kadang ada pula basat pada sebagian keadaan hukum-hukum di antara kabilah. Itu masalah-masalah lain. Masalah-masalah lain. Ada pembahasan-pembahasannya dalam ilmu fikih. Ya, karena itu
Ya, dalam hal yang seperti ini perkara bukan perkara kecil. Ya. Karena ketentuan masalah hukum berkaitan dengan penegakan hukum-hukum Allah harus sesuai dengan ketentuan. Ya, dan berkaitan dengan kerugian. Apakah kerugian pada anggota badan atau menyebabkan melayangnya jiwa. Nah, hal yang seperti ini adalah perkara yang sangat dipelihara di dalam syariat. Ya. Hal yang sangat dipelihara dalam syariat. Karena itu siapa yang mempelajari hukum-hukum peradilan di dalam agama kita dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hudud, dia akan melihat bagaimana kehati-hatian di dalam syariat kita dan kedetailan yang luar biasa di dalam apa? Di dalam menentukan dan menetapkan hukum, apalagi dalam pembuktian. Ya. Ada perkembangan-perkembangan di masa kini dalam bentuk pembuktian. Itu di pengadilan-pengadilan agama sampai hari ini di Saudi Arabia tidak diterima. Ya, tidak diterima. Seperti misalnya seorang melakukan sesuatu, kemudian terekam sesuatu itu. Ya. Rekaman itu belum tentu diterima. Terekam suaranya belum tentu diterima di pengadilan. Ya, sebab dari sisi teknologi mungkin untuk apa? Ya, mungkin untuk dikelabui dan mungkin juga kejadian tersebut bisa diatur. Iya. Maka perhatikan ya perkembangan dalam masalah pembuktian. Ya. Demikian pula masalah tes DNA itu ada pembahasan di kalangan ulama fikih mu'asirin. Ya. Mereka bedakan pembahasannya di peradilan dan pembahasannya berkaitan dengan masalah hukum nasab, hukum anak, itu mereka bedakan. Ada yang dipakai, ada yang tidak dipakai. Iya. Karena itu tidak sembarangan di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Maka yang saya nasihatkan kepada setiap penuntut ilmu supaya berhati-hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk dalam perkara-perkara besar. Ya, dan dia tidak memiliki apa? Imam yang mendahulunya. Tidak ada orang alim yang apa? Memberikan ya fatwa di dalamnya. Baik. Kemudian Imam Ahmad berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, "Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qibla bi'amalin ya'maluhu bijannatin wala nar. Narju lis-salih wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musii'il mudnib wa narju lahu rahmatallah." Kata beliau, dan kami tidak memberikan persaksian bagi seorang pun dari ahli kiblat ya dengan amalan yang dia lakukan, tidak kami persaksikan dia sebagai orang yang berhak mendapat surga atau orang yang berhak mendapat apa? Mendapat neraka. Kami harapkan ya surga bagi orang yang salih, dan kami khawatirkan ya terhadapnya. Ya diharapkan surga tapi juga dikhawatirkan. Adapun orang yang berbuat jelek, berdosa, ini dikhawatirkan terhadapnya neraka, tapi juga diharapkan untuknya ya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari usul ahli sunnah. Tidak memastikan untuk siapapun dia masuk apa? Masuk surga atau masuk neraka dari siapa? Dari ahlul kiblat, dari kaum muslimin yang salat menghadap kiblat. Iya. Walaupun dia orang yang salih, tidak dikatakan, oh ini kamu penduduk surga. Ya. Orang yang banyak dosa juga tidak dikatakan, kamu ini penduduk neraka. Sebab mempersaksikan seorang masuk surga dan masuk neraka ini dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh seorang mengucapkan sesuatu yang seperti ini tanpa ilmu. Kalau dia mengatakan masuk surga, masuk neraka, dia tetapkan, maka dia berucap tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan ini bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar. Ya, ada sebagian sahabat atau seorang perempuan dari sahabat memuji sahabat yang meninggal, dan dia katakan ini orang di dalam surga. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari mana kamu tahu?" Iya. Maka semenjak itu sahabat tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ya, demikian pula kisah seorang yang berperang di medan jihad dan terlihat sekali kegigihannya, maka orang-orang berkata memujinya, bahkan ada yang mengatakan ini penduduk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tidak, bahkan dia penduduk neraka. Ya. Orang-orang heran akan hal tersebut.
Sampai ada sahabat yang mengikuti gerak-gerik orang yang dikatakan oleh Nabi ini bahwa dia adalah apa? Penduduk neraka. Padahal dia berjihad, berperang, membela kaum muslimin. Ternyata dia terluka di pertempuran. Ya. Terluka parah, akhirnya dirawat, dan dia tidak tahan dengan lukanya. Dia mengambil pedangnya, dia tusuk dirinya, bunuh diri. Ya. Nah, itulah innamal a'malu bil khawatin. Amalan itu tergantung akhirnya. Dan di sebagian riwayat ada juga yang seperti ini. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yansuru hadzal din birrajulil fajir. Sungguhnya Allah menolong agama ini dengan seorang yang fajir. Ya. Dia berdosa tetapi apa? Ada kebaikan yang dia lakukan untuk apa? Untuk agama. Baik. Jadi tidak boleh dipastikan. Ya. Juga di dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang berkata kepada saudaranya, kawannya ini berbuat dosa lagi. Maka saudaranya ini, kawannya lagi ahli ibadah. Melihat saudaranya jatuh dalam dosa, dia berkata, Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dia bersumpah atas nama Allah. Ya, ini lancang sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Ya, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Ketahuilah aku telah ampuni si fulan itu. Adapun kamu ya wahai orang yang bersumpah, aku telah hapuskan amalanmu. Ya, maka diperhatikan ya bahwa seorang Muslim dan Muslimah tidak mempersaksikan untuk siapapun dari ahlul kiblat dia pasti masuk surga atau masuk neraka, kecuali dalam satu pembahasan ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang seorang Muslim yang meninggal dan banyak orang yang memujinya dengan kebaikan. Banyak orang memujinya dengan apa? Dengan kebaikan. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau dipuji oleh banyak orang dengan kebaikan maka tidak ada masalah dikatakan bahwa dia adalah apa? Penduduk surga. Tapi ini juga pendapat yang tidak begitu kuat karena jumhurul ulama mereka memberikan hukum sama. Ya, adapun hadits yang dipakai sebagai dalil yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu di depan beliau jenazah, maka manusia memujinya, lalu beliau berkata wajibat. Dia wajib untuk masuk surga. Lewat lagi jenazah, kemudian manusia mencelanya, maka Nabi berkata wajibat. Ya. Wajibat. Kemudian beliau berkata, antum syuhada'ullahi ala ardihi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Iya. Namun hadits ini tidak ada pendalilan yang kuat. Sebab di sini yang mengatakan wajibat adalah siapa? Nabi untuk jenazah itu. Adapun untuk selainnya, maka hal tersebut adalah hal yang tidak dipastikan. Sebagaimana di keumuman dalil-dalil yang lain. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian pula, ya sebagian orang yang kadang di masa ini berkata fulan asyahid fulan, ya asyahid fulan. Ya, ini dari hal-hal yang apa? Harusnya ditinggalkan. Ya, seorang yang mati di medan pertempuran diharapkan untuknya syahadah. Ya, dan di hari-hari ini kata syahadah itu, kata mati syahid itu adalah istilah yang banyak disalahgunakan. Sebab istilah syahid ini dalam fikih itu adalah untuk seorang yang mati di medan pertempuran, di tengah peperangan dia mati. Ya, adapun kalau matinya di atas tempat tidur, di rumah sakit, ya, bukan karena suatu peperangan, maka ini tidak dihitung syahid dalam istilah apa? Istilah syar'i. Kemudian sebagian orang, ya, istilah syahid itu seakan-akan kaplingan untuk mereka saja. Jadi kalau untuk kelompoknya diberikan, ya, tokohnya Syahid Hasan Al-Banna, Syahid Syed Qutb, Tapi Syekh Jamilur Rahman, mujahid fi sabilillah meninggal di medan jihad, tidak ada mereka sebut Syahid Jamilur Rahman. Ya. Jelas ya? Maka ini dari hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Kita telah terangkan bahwa tidak boleh mempersaksikan untuk siapapun dari ahlul kiblat dia masuk surga maupun masuk neraka. Kemudian pembahasan berikutnya Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini menyebutkan tentang masalah orang yang bertobat dari dosanya. Ya. Kata beliau, "Wa man laqiya Allah bidzambin tajibu lahu bihi an-nar taiban ghairu musirrin alaihi fa inna Allah azza wa jalla
fa innallaha baik, saya ulangi ya. Wa man laqiya Allah bi dhanbin tajibu lahu bihi an-nar taiban ghayra musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi. Ya, fa innallaha azza wa jalla yatubu alaihi wa yaqbalu at-taubata min ibadihi wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ya, kata beliau, dan barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan dosa, dan dosa ini mewajibkan dia masuk dalam neraka, tapi dia telah bertobat dari dosa itu, ghairu musirrin, tidak terus-menerus melakukannya, maka sesungguhnya Allah telah mengampuninya, memberi taubat kepadanya. Wallahu yaqbalu taubata an ibadihi, dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan dari apa? Dari kejelekan-kejelekan. Iya. Ini adalah hal yang dimaklumi ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman untuk orang-orang yang bertobat, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, sampaikan wahai Nabi Muhammad pada mereka firman-Ku, firman Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan dia sudah bertobat dari dosanya, maka dosa itu telah apa? Telah diampuni. Allah menerima taubat seorang hamba. Ya, yaqbalu taubah wa ya'fu 'anis sayyi'at. Menerima taubat dan memaafkan kejelekan-kejelekan. Iya. Kemudian kata beliau, wa man laqiyahu wa qad uqima alayhi haddu dhalika adh-dhanb fi ad-dunya fa huwa kaffaratuhu. Kama jaa al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, dan barang siapa yang menghadap kepada Allah sedangkan telah ditegakkan hukum had terhadap dosa itu di dunia, maka hukum had itu adalah kafaranya. Sebagaimana datang hadis dari Rasulullah SAW tentang hal itu. Ya, hadis yang dimaksud adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, dari Ubadah bin Samit. Ya. Tentang kisah bai'at, Rasulullah bersabda, "Faman waffa minkum dzalika fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang sempurna dalam menjalankan bai'at itu, pahalanya ditanggung oleh Allah. "Wa man asaba syai'an min dzalika fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratu." Barang siapa yang melakukan dosa dari itu, jatuh di dalam melakukan dosa tersebut, lalu dia telah dihukum di dunia, maka hukuman tersebut adalah kafarahnya, penggugur dosanya. "Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi amrahu, fasatarahu Allahu alaihi amruhu ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a aqabahu." Iya. Adapun siapa yang melakukan sesuatu dari dosa, lalu Allah menutupinya, belum ditegakkan padanya had, maka dosa yang seperti ini kembali kepada Allah. Perkaranya kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni, dimaafkan. Kalau Allah berkehendak, dia akan apa? Disiksa. Jadi ini keadaan yang kedua ya, untuk orang yang berbuat dosa. Keadaan yang pertama tadi untuk orang yang berbuat dosa, dia meninggal dalam keadaan apa? Sudah bertobat terhadap dosanya. Ini hukumnya tadi apa? Diampuni, diterima taubatnya. Kemudian yang kedua, dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa, tapi dosa ini sudah ditegakkan atasnya apa? Hukum had. Maka dosanya juga telah diampuni. Itu hukum had terhadapnya adalah kafarah terhadapnya. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, kelanjutan pembahasan, kata beliau, "Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin min ad-dunub allati qad istawjaba biha al-'uquba fa amruhu ila Allah azza wa jalla in syaa'a adzabah wa in syaa'a." Ya. In syaa'a adzabahu wa in syaa'a apa? Ghafara lahu. Wa in syaa'a ghafara lahu. Baik. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya.
Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Itu ada kesalahan sedikit ya, diperbaiki. Baik, dan diciptakan Al-Lalakai ada tambahannya. Wa man laqiyahu wa huwa kafirun adzabahu wa lam yaghfir lahu. Dan siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan dia kafir, maka dia akan disiksa dan tidak diampuni untuknya. Jadi ini semuanya ada 4 keadaan ya. Semuanya ada 4 keadaan. Ya, jadi saya ulangi, keadaan yang pertama tadi, yang meninggal dalam keadaan apa? Telah bertobat dari dosanya. Ini diampuni. Yang kedua, dia meninggal dalam keadaan dosanya sudah ditegakkan padanya hukum apa? Hukum had. Maka yang seperti ini juga hukum had itu adalah penggugur dosanya. Kemudian keadaan yang ketiga, dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosanya. Ya. Orang yang seperti ini apa hukumnya? Kata Imam Ahmad, kalau Allah berkehendak dia disiksa, dan kalau Allah berkehendak dia apa? Dia diampuni. Tapi dosa yang dimaksud di sini dosa selain apa? Selain kesyirikan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya, dan ini ayat di surah Al-Maidah di 2 tempat, di surah Nisa di 2 tempat. Kalau saya nggak salah ayat 46 dan ayat 116. Ayat ini iya, berkaitan dengan orang yang berbuat dosa dan belum bertobat. Belum bertobat. Adapun kalau dia bertobat, Allah mengampuni dan menerima tobat seorang hamba. Keadaan yang keempat, kalau dia meninggal dalam keadaan dia kafir. Ya, maka kalau dia meninggal dalam keadaan dia kafir, pasti apa? Pasti dia disiksa dan tidak diampuni. Nah, ini 4 keadaan. Nah, ini dari prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah. Sesat dalam masalah ini kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengakhirkan pelaku dosa besar. Iya, mereka anggap bahwa pelaku dosa besar itu ya dihukum akhiratnya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun di hukum dunia, orang Khawarij berkata pelaku dosa besar kafir, dan kaum Mu'tazilah berkata fi manzilatin baina manzilataini, antara 2 kedudukan. Ya, bukan mukmin, bukan apa? Bukan kafir. Ya, dan juga ini bantahan untuk kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu sempurna keimanannya. Dosanya tidak membahayakan keimanan. Ya, dan yang benarnya bahwa orang yang berbuat dosa itu dikhawatirkan terhadap dosanya. Sebab dosa itu kembali kepada Allah. Mungkin dia dimaafkan, mungkin dia disiksa karena apa? Karena dosanya. Baik. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan pembahasan rajam. Ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah penegakan hudud juga. Penegakan hukum-hukum had. Ya, kata beliau rahimahullah, "War-rajamu haqqun." Dan rajam itu adalah hak. Adalah benar. Ala man zana wa qad uhsin, terhadap orang yang berbuat zina dan dia adalah seorang yang muhsan. Ya, dan muhsan itu artinya adalah orang yang telah apa? Telah menikah. Iya, telah menikah. Sebenarnya muhsan banyak maknanya ya. Tapi di tempat ini maknanya adalah apa? Dia telah menikah. Iya. Jadi ini penegakan hukum rajam. Iya. Ada hukum rajam. Dan ini dari hukum yang diingkari oleh kaum Khawarij. Karena itu disebutkan oleh para ulama as-salaf, hukum rajam ini di pembahasan akidah, karena kaum Khawarij menyelisihi dalam hal ini. Ya, untuk membantah ahlul bid'ah. Asal pembahasan rajam di pembahasan fikih. Iya. Rajam itu adalah ayat di dalam Al-Quran. Ya, ayat di dalam Al-Quran. Maknanya tetap, hanya saja ayatnya, lafadznya diangkat. Iya. Tapi maknanya tetap. Maknanya tetap. Baik. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi, beliau merajam. Ya. Seperti beliau merajam perempuan Al-Ghamidiyah. Dan beliau juga merajam Ma'iz. Dan telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, hukum rajam ini. Maka dia adalah suatu hal yang disepakati oleh para ulama. Iya. Tapi hukum rajam ini diterapkan bagi siapa?
dia melakukan zina, itu syaratnya. Dia melakukan zina, iya, melakukan zina, dan dia telah menikah. Iya. Adapun kalau belum menikah, maka hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu kalau belum menikah. Dan disyaratkan syarat lain. Imam Ahmad sebutkan di sini, idza tarafa, kalau dia mengaku. Ya, jadi dia dirajam kalau dia apa? Kalau dia mengaku. Ya. Atau syarat lainnya, au qamat alaihi bayyinah, atau telah tegak atasnya bayyinah. Ada bukti bahwa dia apa? Telah melakukan zina. Dan buktinya harus ada 4 orang yang melihat. 4 orang yang melihat dengan mata kepalanya. Ya, baru ditegakkan padanya apa? Hukum rajam. Iya. Jelas ya? Bukan dengan cara dipukuli sampai dia mengaku. Ya. Tapi apa? Diminta saja kepada dia mengaku. Karena itu datang kepada Nabi 2 orang. Ya. Orang yang pertama berkata, ya Rasulullah, anakku berzina dengan istri orang ini. Ya. Dan anakku bekerja di rumahnya. Ya, mengaku sudah berzina. Maka Nabi perintah supaya anak muda itu, anak orang tersebut dicambuk 100 kali dan apa? Diasinkan selama setahun. Kemudian Nabi berkata kepada Unais, ya Unais, ubdu ila imra'ati hadha, fa in i'tarafat farjumha. Wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini. Tanya kepadanya. Kalau dia mengaku, rajamlah dia. Ya. Ini kalau dia mengaku ya, syaratnya. Kalau tidak mengaku artinya apa? Ya, tidak ada kewajiban, tidak ada hukum terhadapnya. Walaupun si pemudanya sendiri sudah mengaku apa? Berzina, tapi perempuannya kalau dia tidak mengaku, maka tidak ada bukti terhadapnya. Perhatikan ya, kedetailan. Ya, dan bagaimana hukum di dalam syariat ya pada perkara ini. Dan ini terdapat di dalamnya ya pertanyaan juga, hadits ini terdapat fikih ya. Banyak orang yang bertanya, kadang dia dapatkan misalnya istrinya berzina, naudzubillah ya, di masa ini banyak yang kadang terjadi perselingkuhan misalnya. Ya. Dia tanyakan status istri, apakah dia masih terhitung istrinya atau tidak. Ya, hadits ini adalah jawabannya, sebab Nabi berkata, "Ubdu ila imra'ati hada." Pergilah kamu kepada istri orang ini. Bersamaan dengan tuduhan zina, Nabi masih menyebutnya sebagai apa? Sebagai istri orang tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamat al-a'immatur rasyidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan rajam tersebut, dan para imam dan para khulafa ar-rasyidin juga telah melakukan rajam. Baik. Selesai ya pembahasan tentang rajam ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man intaqasa wahidan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu li hadathin kana minhu aw dzakara masawiyahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima." Dan barang siapa yang mencela atau menjelekkan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membencinya dikarenakan suatu kejadian, suatu peristiwa yang terjadi pada sahabat tersebut, atau dia sebutkan keburukan sahabat ini, maka orang yang seperti ini disebut mubtadi'. Ya. Dia dihitung mubtadi' hingga dia merahmati para sahabat seluruhnya. Ya. Dan hingga hatinya itu selamat terhadap para sahabat. Harus diketahui ya bahwa mencerca para sahabat ini dosa yang sangat besar. Iya. Dosa yang sangat besar. Dan telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang mencela seluruh sahabat atau kebanyakan sahabat ini dianggap kafir, keluar dari Islam. Ya, bukan hanya dosa saja. Karena kalau dia mencela seluruh sahabat, itu artinya dia telah menggugurkan seluruh dari keislaman ini. Iya. Kalau para sahabatnya yang menyampaikan syariat kepada umat semuanya sudah tercela, siapa lagi yang dipercaya? Berarti syariat ini sudah apa? Sudah gugur. Adapun mencela satu dari seorang sahabat tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan di sini Imam Ahmad telah menjelaskan bahwa siapa yang mencela satu dari sahabat atau membencinya
atau disebutkan kejelekannya, maka dia mubtadi'. Tidak boleh menyebut kejelekan sahabat ya. Iya. Karena itu hati-hati bagi siapa yang membaca biografi. Ya, jangan sampai lewat kisah sahabat ya dalam kehidupannya. Ya. Kadang ada takwil untuk sahabat tersebut. Ada takwil untuknya. Maka jangan sampai kisah-kisah seperti itu dijadikan bahan oleh manusia untuk mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, dan para ulama di masa sekarang ini mereka mencela seorang yang bernama Tariq As-Suwaidan, ya, salah seorang dai di Kuwait. Dia memiliki ceramah tentang kejadian-kejadian yang terjadi di tengah para sahabat, masuk mendetail, menjelaskan peperangan dan fitnah yang terjadi para sahabat. Ya, dan ini adalah mubtadi' ahlul bidah. Sebab tidak ada dari ahli sunnah yang menguraikan permasalahan yang terjadi di kalangan para sahabat. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu adalah ijtihad di antara sahabat. Ya, semuanya dapat pahala. Yang benar dapat 2 pahala, dan yang keliru dapat 1 pahala, karena mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang berijtihad. Ya. Maka tidak boleh seorang masuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertikaian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib untuk mendoakan rahmat bagi para sahabat, mendoakan ridha untuk mereka. Dan wajib hati itu selamat terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini telah kita terangkan ya pada sesi sebelumnya, bagaimana kewajiban kita terhadap para sahabat dan ketidakbolehan untuk mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Imam Ahmad bertindak menjelaskan tentang tafsir kemunafikan. Ya. Kata beliau, "Wan nifaqu huwal kufru." Ya, kemunafikan itu adalah kekafiran, kekufuran. Ayakfura billahi wa ya'budu ghairahu. Apa artinya kemunafikan yang mengakhirkan? Yaitu dia kafir kepada Allah dan dia beribadah kepada selainnya. Wa yadhharu al-islam fil alaniyah. Dan dia menampakkan keislaman pada zahirnya. Dia zahirnya dia berucap syahadat. Ya, tapi hakikatnya dia kafir kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Ya. Mithlul munafiqina alladziina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kaum munafikin, ya. Seperti kaum munafikin yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, definisi nifaq yang disebut oleh Imam Ahmad di sini ini adalah definisi untuk nifaq i'tiqadi. Sebab kemunafikan terbagi 2. Ada kemunafikan yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kemunafikan yang mengeluarkan dari keislaman itu namanya nifaq i'tiqadi. Dan kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman itu namanya nifaq amali. Nifaq amali. Iya, di awal pembahasan beliau sebutkan nifaq apa? I'tiqadi. Kemudian beliau singgung sebuah hadits, dan hadits ini berkaitan dengan nifaq amali. Iya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi fahuwa munafiq." Ya, ada 3. Siapa yang 3 perkara ini terdapat padanya, maka dia adalah seorang munafik. Nah, adapun hadits ini kata Imam Ahmad, hada ala taglid. Ini hadits untuk menunjukkan makna apa? Makna taglid, besarnya dosa saja. Bukan menunjukkan makna dia kafir. Ya, narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Kita riwayatkan sebagaimana datangnya, kita tidak tafsirkan. Maksudnya kita riwayatkan, Nabi sebut itu munafik, ya kita sebut munafik. Tapi apakah munafik yang mengeluarkan dari Islam? Jawabannya tidak. Itu adalah kemunafikan tidak mengeluarkan dari keislaman, dan disebut dengan kemunafikan itu ala sabilit taglid, untuk menunjukkan besarnya dosa. Ya, ini perlu diperhatikannya 3 kalimat. Iya. Pertama kata kufur, kafir. Kufur itu ada 2 macam. Kekafiran ada 2 macam. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman.
Kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman, ya dimaklumi ya. Semuanya paham. Bagaimana kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman? Ya, contohnya misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Memeranginya adalah kekafiran. Ya, membunuh muslim ini mengeluarkan dari agama atau tidak? Tidak mengeluarkan, dosa besar saja. Kalau begitu disebut di dalam hadits ini sebagai kekafiran, maka kekafiran ini untuk menunjukkan apa? Besarnya dosa. Ya. Sama dengan hadits, "Sintani fi ummati huma bihim kufrun." Ada dua perkara pada umatku. Dengan dua perkara ini kekafiran terhadap mereka. At-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab orang dan meratap terhadap orang yang meninggal. Dimaklumi bahwa ini dua dosa besar, tidak mengeluarkan dari apa? Dari agama, tapi disebut kekafiran karena ini kafir sifatnya apa? Tidak mengeluarkan dari keislaman. Kufrun duna kufrin. Jelas ya? Dari kekafiran ada dua macam. Ya, sebagaimana kemunafikan ada dua macam. Demikian pula kezaliman. Kezaliman ada dua macam. Ada kezaliman yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada kezaliman yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Sama dengan kefasikan. Kefasikan ada yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Maka di sini letak detailnya pembahasan akidah. Ya. Tatkala kita mengetahui bahwa ini kalimat syar'i terbagi dua, ya, kemunafikan, kekafiran, kezaliman, kefasikan terbagi dua, ada yang mengeluarkan dari keislaman, ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman, maka harusnya nas-nas yang ada itu hendaknya dipahami tentang kandungan maknanya. Tidak membedakan akan hal ini yang menjatuhkan di dalam penyimpangan dan kesesatan. Karena itu kaum Khawarij mereka menyimpang karena diambil hadits-hadits ini secara apa? Secara zahirnya. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, dan seterusnya ya dari kesesatan-kesesatan mereka. Baik. Jadi itu dicatat dengan baik ya supaya bisa dijadikan sebagai kaidah. Demikian pula Imam Ahmad di sini bawakan hadits-hadits yang mengandung ya harus diarahkan kepada maknanya sabil tabligh. Ya, wa qawluhu dan sabda beliau, "La tarji'u ba'di kuffara dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan kalian berpaling sepeninggalku menjadi kaum yang kafir, yang sesat dan saling berperang antara sama yang lainnya. Sebagian dari mereka memenggal leher yang lainnya. Ya, di sini disebut kuffaran. Ya, padahal membunuh hukumnya apa? Tidak mengeluarkan dari api neraka, tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Apa dalilnya tidak mengeluarkan dari keislaman? Ya, banyak ya ayat yang menjelaskannya. Ayat-ayat muhkam. Contoh ayat muhkam dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Ini berperang ya, membunuh. Tapi masih disebut dua kelompok dari apa? Kaum mukminin. Andai kata kafir, nah disebut mukminin. Ya. Dan terhadap orang yang membunuh, kalau dia dimaafkan oleh wali orang yang dibunuh, di dalam Al-Quran dikatakan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya, masih disebut saudara. Andai kata dia kafir, bukan lagi apa? Bukan lagi saudara. Demikian pula hadits Abu Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa dua pedangnya, maka yang terbunuh dan dibunuh dua-duanya dalam neraka. Diancam dengan neraka, tapi masih dikatakan apabila dua orang apa? Dua orang muslim. Iya, dua orang muslim. Maka ini nas muhkam namanya. Ya, karena itu kalau kaum Khawarij di dalam masalah ini mereka mengambil apa? Mengambil mutasyabih. Ya, saya sudah beri contoh ya di awal pembahasan kemarin. Ya, bagaimana mereka berdalilkan dengan ayat, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya dalam neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Mereka katakan kalau begitu,
artinya dia keluar dari apa? Keluar dari Islam. Diambil ayat yang mutasyabih, dia tinggalkan ayat-ayat yang apa? Yang muhkam. Padahal khalidan fiha di dalam ayat itu maknanya banyak makna di kalangan ahli tafsir. Ya, ada 5 jawaban di kalangan ahli tafsir dalam hal ini. Di antara jawaban yang terindah bahwa khalidan, ya, dikatakan dia khalidan selama-lamanya karena dia terlalu lama di dalam neraka. Ya, sehingga seakan-akan dikatakan apa? Selama-lamanya di dalam. Dan ini uslub bahasa Arab, dimaklumi. Ya. Kemudian yang kedua dari pengarahan untuk ayat khalidan fiha, itu dia kekal di dalamnya kalau Allah apa? Allah menghendakinya. Harus dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Dan di ayat yang muhkam bahwa pelaku dosa selain daripada kesyirikan itu apa? Tahtal masyiah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka demikian caranya di dalam memahami nas-nas. Itulah pentingnya, sekali lagi penting memahami ilmu itu dari guru. Sebab kalau dia baca saja ayatnya akan apa? Ya, dia tidak bisa memahami mana ayat yang muhkam, mana ayat yang mutasyabih, cara mengkompromikan, memahami Al-Qur'anul Karim ya, dengan pemahaman yang benar. Baik. Kemudian kata beliau, wa mithlu idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Demikian pula seperti hadis, apabila 2 orang muslim berjumpa dengan kedua pedangnya, maka yang terbunuh dan dibunuh keduanya dalam neraka. Ya, ini ala sabil taglib juga. Ya, dikatakan dalam neraka padahal masih disebut muslim. Ini menunjukkan tidak dikeluarkan dari keislaman, tapi diancam dengan neraka. Wa mithlu sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Wa mithlu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Wa mithlu kufrun billahi man tabarra min nasabin wa indaq. Dan seperti hadis, siapa yang adalah kekafiran ya, kepada Allah, orang yang berlepas diri dari nasabnya ya, walaupun sedikit. Jadi kalau dia punya nasab, dia berlepas diri dari nasabnya walaupun sedikit, maka ini dihitung kekafiran. Seluruh kata kafir di dalam hadis ini dan kata di neraka, ini semuanya ala sabil apa? Ala sabil taglid, untuk menunjukkan besarnya dosa, tidak menunjukkan apa? Dia kafir keluar dari api neraka. Baik. Ya. Ya, demikian ya cara seorang itu menafsirkan nusus. Ya, kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa nahwu hadhihi al-ahadits, yang semisal dengan hadits-hadits ini, mimma qad sahha wa hufidh, dari hadits yang telah sahih dan terhafal. Ya. Dari hadits yang telah sahih dan terhafal. Wa illam na'lam tafsiraha. Walaupun kita tidak mengetahui apa penafsirannya. Jadi seorang tidak tahu tafsirnya saja, dia bisa memahaminya bahwa ini hadis sebagaimana zahirnya. Ya, kita terima. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah sabilit taglid, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad. Wala natakallamu fiha, kita tidak berbicara di dalamnya. Wala nujadilu fiha, tidak pula berjidal di dalamnya. ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. Dan tidak boleh kita tafsirkan hadis ini kecuali sebagaimana datangnya, sebagaimana diriwayatkannya, dan tidak boleh pula kita menolaknya kecuali dengan hal yang lebih kuat darinya. Nah, selesai sudah ya tentang pembahasan tentang kemunafikan, sekaligus pembahasan tentang bagaimana cara menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-wa'id, nususul wa'id. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata kama ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltul jannata faraitu qasran, ra'aitul kautsar, ittala'tu في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلق فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. Kata beliau rahimahullah,
Dari keimanan, dari pokok keimanan adalah meyakini bahwa surga dan neraka dua-duanya telah tercipta. Ya. Di surga dan neraka sekarang sudah ada. Sekarang sudah tercipta. Sudah tercipta. Ya, di sini Imam Ahmad menyebut dalil-dalil dari hadis. Ada dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkannya. Di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkannya, Allah berfirman tentang surga, uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Pakai fi'il madhi, telah disiapkan, sudah selesai. Ya. Tentang neraka, uiddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang kafir. Menunjukkan bahwa sudah ada, sudah dicipta. Ya, dan Nabi di sini disebutkan oleh Imam Ahmad beberapa hadis. Ya, Nabi berkata, saya masuk surga, aku melihat apa? Melihat istana. Ya, ini hadits ma'ruf ya tentang kisah istana bagi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Beliau melihat istana Umar di sorga. Kata beliau, ra'aitul kautsar, aku melihat al-kautsar. Nah, dan kautsar ini adalah sungai yang berada di mana? Di sorga. Ittala'tu fin nar faraitu aktsara ahliha kada. Di cetakan antum An-Nisa. Saya melihat ke neraka. Ya, maka aku pun melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Ya, berarti Nabi sudah melihat siapa? Melihat apa? Melihat neraka, dan beliau melihat ya bahwa kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Wa talatu finnar faraitu kada wa kada. Saya melihat dalam neraka, saya lihat begini dan begini. Saya melihat begini dan begini. Ini banyak riwayat memang ya, di kejadian Isra Mi'raj, ya di kejadian Mi'raj, beliau melihat juga orang yang disiksa di neraka. Nah, ketika beliau berada di atas mimbar, juga beliau melihat banyak kejadian yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau telah melihat banyak hal, melihat surga, melihat neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya menguatkan ya keberadaan beliau ya sebagai seorang manusia yang melihat makhluk-makhluk yang sangat agung tersebut. Karena itu suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbar. Iya. Kemudian tiba-tiba beliau seakan-akan ingin maju memetik sesuatu. Iya. Tapi beliau urunkan niatnya. Ya. Setelah itu tiba-tiba beliau mundur ke belakang, merapat ke tembok, seakan-akan takut dari sesuatu. Ketika ditanyakan, beliau berkata, diperlihatkan kepadaku surga. Aku melihat buah di sorga itu. Aku ingin mengambil seranting darinya. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata aku ambil dan kalian telah mencium baunya, kalian tidak ada lagi selera untuk hidup di atas muka bumi. Ya. Tidak lagi selera untuk hidup di atas muka bumi. Nah, begitu beliau melihat mundur ke belakang, maka beliau melihat apa? Neraka. Dan beliau gambarkan tidak pernah beliau melihat kengerian yang seperti itu. Dan disebutkan di dalam sebagian riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, Mali la ara Mikail yadhak. Kenapa saya tidak pernah melihat Mikail itu tertawa? Maka Jibril berkata, Mikail tidak pernah tertawa mundu khuliqatin nar. Semenjak neraka dicipta, Mikail tidak pernah tertawa. Ya, nah ini perhatikan ya bagaimana keadaan surga dan neraka. Ya, dua hal yang bertentangan dan dua-duanya adalah hal yang sangat dahsyat sekali bagi siapa yang melihatnya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tetap berada di keadaannya sebagai manusia biasa, dan beliau gambarkan kalau orang lain yang melihatnya mungkin tidak lagi seleranya untuk hidup. Ya, mungkin ketakutannya sangat besar sekali terhadap dirinya. Ya, nah ini juga dari hal-hal yang menunjukkan besarnya keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara umum hadits-hadits yang saya sebutkan tadi itu semuanya menegaskan bahwa surga dan neraka sudah apa? Sudah ada. Iya. Bahkan sudah disebutkan ada dari penghuninya. Karena itu hadits-hadits yang seperti ini wajib kita imani. Ya, perkara yang seperti ini wajib kita imani. Kemudian kata beliau, "Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'an." Siapa yang menyangka bahwa keduanya belum diciptakan, maka dia adalah orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kata Imam Ahmad, saya tidak menyangka orang yang seperti ini beriman kepada surga dan neraka. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang surga dan neraka. Kemudian pembahasan yang terakhir di dalam buku ini. Jam berapa sekarang? Hah? Oh ya, sekira sudah jam 6. Baik. Pembahasan yang terakhir adalah pembahasan tentang masalah mensolati orang yang mati dari ahlul kiblat. Iya, walaupun dia berbuat dosa. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa man mata min ahli al-kiblati muwahhidan yusalla alaihi wa yastaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfar wa la natruku as-salata alaihi li dhanbin atnabahu saghiran kana aw kabira wa amruhu ila Allah azza wa jalla." Kata beliau, dan barang siapa yang meninggal dari ahlul kiblat, dari kaum muslimin, muwahhidan, sebagai orang yang bertauhid, yusalla alaihi, maka dia disolati, wa yastaghfaru lah, dan dimohonkan ampun untuknya, wa la yuhjabu anhu al-istighfar, ya, tidaklah dihalangi permohonan ampun untuknya, wa la yatruku as-salata alaihi, dan juga tidak ditinggalkan salat terhadapnya lidambin adnabahu, karena sebuah dosa yang dia lakukan, saghiran kana atau kabira, apakah dosanya kecil atau dosanya besar. Ya, sepanjang dia muslim, berbuat dosa kecil maupun besar, tetap saja disolati, tetap dimohonkan ampun. Wa amruhu ila Allah azza wa jalla, dan perkaranya kembali kepada Allah azza wa jalla. Dan tentunya apa yang disebut oleh Imam Ahmad di sini, ini terkait dengan keyakinan ahli sunnah terhadap pelaku dosa besar. Itu titik penekanannya, bahwa dia masih muslim, ya. Dan seorang muslim kalau meninggal, hukumnya apa? Disolati, ya. Dan di dalam solat dimohonkan ampun untuknya, ya, dimohonkan ampun untuknya. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang meninggal, semuanya mengandung apa? Permohonan ampunan untuk orang yang meninggal. Iya. Dan dimaklumi bahwa hukum sholat jenazah itu hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada sekelompok dari kaum muslimin menegakkannya, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Iya. Nah, ini tentunya tidak masuk di dalam pembahasan para a'immah meninggalkan sholat terhadap ahlul bidah. Ya, sebab para imam seperti Imam Ahmad, Sufyan ats-Tsauri, dan selainnya yang tidak mensolati ahlul bidah, ya, mereka tidak mensolati pada diri mereka sendiri. Tapi bukan artinya tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang apa? Mensolatinya. Sebab kalau tidak ada dari kaum muslimin mensolatinya, semuanya akan apa? Akan berdosa. Ya. Tetapi sebagian orang yang memiliki kedudukan di tengah umat, ya, ucapannya didengar, ya, perbuatannya, ya, dianggap oleh umat, maka kadang perlu berbuat seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad, Sufyan ats-Tsauri, bahkan seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau bertanya tentang sahabat, ya, yang akan disolati, dan ternyata dia memiliki hutang, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau begitu solatlah kalian, solatilah kawan kalian, dan Nabi tidak mau mensolatinya. Iya. Kalau itu berkaitan dengan masalah hutang saya, apalagi berkaitan dengan masalah apa? Masalah bid'ah. Iya. Sebab ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan hak agama. Iya. Berkaitan dengan hak agama. Tapi tetap harus ada yang mensolatinya. Ya. Nah, itu dari kebencian manusia kepada Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Ya. Tetap saja ada yang ikutnya mensolatinya. Ada yang ikut mensolatinya walaupun sedikit sekali. Ya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, bahwa ada ketika Bishr al-Marisi ini meninggal, tidak ada seorang pun dari ahli sunnah yang apa? Menghadiri jenazahnya, kecuali satu orang. Ya. Satu orang ini setelah kembali, dia dicela oleh ahli sunnah yang lainnya. Ya, maka dia berkata, ini jangan mencela saya anggap salat saya kepada Bishr al-Marisi ini ibadah yang sangat agung, saya anggap kepada Allah. Karena begitu saya berdoa, ya Allah, ini orang mengingkari
melihat engkau pada hari kiamat, haramkanlah dia melihat engkau pada hari kiamat. Ya Allah, orang ini mengingkari sifat-sifatmu, maka lakukanlah untuknya begini. Dia doakan kejelekan. Ya. Untuk Bishr al-Marisi. Ya, dianggap itu perbuatannya adalah apa? Ya, perbuatan yang ibadah kepada Allah. Nah, tapi tetap juga ada dari umat Islam yang mensalatinya walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kalau tidak ada mensalatinya sama sekali, semuanya akan apa? Semuanya akan berdosa. Iya. Baik. Selesai sudah ya risalah ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada risalah Ushulus Sunnah ini karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bermanfaat untuk kita semua.